Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, biasa dipanggil Laila, NPM 19482011101006. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya dari jurusan S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Fitokimia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, ekstraksi sohlet. Yang ketiga, screening fitokimia. Yang keempat, vaksinasi kolum. Yang kelima, kromatografi lapis tipis. Yang keenam, kristalisasi. Yang ketujuh, rekristalisasi. Yang kedelapan, identifikasi senyawa. Materi yang pertama yaitu persiapan sampel. Tahapan-tahapan persiapan sampel. Tahapan persiapan sampel yang pertama, pengambilan atau pengumpulan sampel. Yang kedua, pencucian. Yang ketiga, sortasi basah. Yang keempat, perajangan. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Yang ketujuh, penyimpanan. Tahapan persiapan sampel yang pertama, pengambilan atau pengumpulan sampel. Tahapan pengumpulan bahan baku atau sampel sangat menentukan kualitas suatu sampel. Yang kedua, pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan simplisia. Yang ketiga, sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran dari bahan simplisia. Yang keempat, perajangan. Perajangan pada simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengetakan, dan penggilingan. Yang kelima, pengeringan. Untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Yang keenam, sortasi kering. Tujuan sortasi yaitu untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada pada simplisia yang kering. Dan yang terakhir, penyimpanan. Tahapan pemeriksaan mutu simplisia, parameter non-spesifik. Tahapan pemeriksaan mutu simplisia yang pertama, susut pengeringan, berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan alam atau simplisia yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan. Yang kedua, bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Yang ketiga, kadar abu untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu monorganik setelah pengabuan. Yang keempat, kadar air untuk mengetahui kadar air setelah pengeringan atau proses pengentalan ekstrak. Yang kelima, sisa pelarut organik untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Yang keenam, cemaran mikroba untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasi sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Yang ketujuh, cemaran logam berat. Parameter penetapan logam berat erat kaitannya dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan obat alam atau simplisia. Materi yang kedua, ekstraksi sohlet. Pengertian penyarian. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai, di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Prinsip metode ekstraksi. Prinsip sohlet yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik yang setelah baru pada suhu didihnya dengan menggunakan alat khusus atau sohlet. Metode sohlet termasuk dalam ekstraksi cara panas karena pada prosesnya dibantu dengan pemanasan. Kriteria pemilihan pelarut. Yang pertama, memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Yang kedua, bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstraksi. Yang ketiga, reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Yang keempat, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Yang kelima,
tidak korosif. Yang keenam, tidak beracun. Yang ketujuh, tidak mudah terbakar. Yang kedelapan, stabil secara kimia dan termal. Yang kesembilan, tidak berbahaya pada lingkungan. Yang kesepuluh, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah dialirkan. Yang kesebelas, murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar. Yang ke-12 atau yang terakhir, memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan. Tahapan pemeriksaan mutu ekstrak, parameter spesifik. Tahapan pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik terdiri dari A. Identitas ekstrak merupakan deskripsi tata nama ekstrak, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan serta senyawa identitas yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Parameter ini bertujuan memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. B. Organoleptis ekstrak dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Parameter ini bertujuan untuk pengenalan awal yang sederhana seobjektif mungkin. C. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu dilakukan dengan cara melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Parameter ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan Sohlet yaitu kerugian atau kekurangan dari metode ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengekstraksi cukup lama, sampai beberapa jam, sehingga kebutuhan energinya listrik, gas tinggi, cairan penyari dipanaskan terus-menerus, sehingga kurang cocok untuk zat aktif yang tidak tahan panas. Cairan yang digunakan harus murni. Kelebihan Sohlet yaitu proses ekstraksi cukup dilakukan dalam satu wadah, di mana secara kontinu pelarut yang terkondensasi akan menetes dan merendam sampel tumbuhan dan membawa senyawa terlarut ke labu penampung. Materi yang ketiga yaitu screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam satu penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkadang dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode screening fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pendekatan fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain, terutama kandungan metabolit sekunder yang bioaktif yaitu alkaloida, antraquinon, flavonoida, glikosida jantung, saponin atau steroid dan terpenoid, tanin atau polifenolat, minyak atsiri atau terpenoid, iridoid, dan sebagainya. Dengan tujuan pendekatan screening fitokimia dalam untuk mensurvei tumbuhan untuk mendapatkan kandungan bioaktif atau kandungan yang berguna untuk pengobatan. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa yang dapat dalam ekstrak etanol rimpang kunyit untuk dilakukan pemisahan senyawa secara keseluruhan. Yang pertama, uji tanin. Ekstrak sebanyak 1 ml ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan FeCl3 1% sebanyak 2-3 tetes. Sampel positif mengandung tanin bila mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Yang kedua, uji flavonoid. Ekstrak sebanyak 1 ml rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl pekat sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Setelah itu ditambahkan serbuk magnesium atau Mg dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila terdapat buih dengan intensitas yang banyak, dan larutan akan mengalami perubahan warna menjadi jingga. Yang ketiga, uji alkaloid.
Ekstrak sebanyak 1 mili, ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan sedikit larutan HCl2n, dipanaskan dan ditambahkan larutan Mayer, terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning, dan dengan drag and drop terbentuk endapan berwarna coklat sampai hitam, maka ada kemungkinan terdapat alkaloid. Materi yang keempat, kromatografi lapis tipis atau KLT. Pengertian: kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepoloran elowen. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Prinsip kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel GF254nm dan fase gerak yang digunakan yaitu toluene dan asam asetil glasial 8:2. Tahapan persiapan kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama, preparasi sampel. Sebelum melakukan preparasi sampel, terlebih dahulu ditentukan jenis sampel dan sifat fisika kimia analit yang akan dianalisis. Yang kedua, penanganan lempeng KLT atau kromatografi lapis tipis. Lempeng digunakan untuk berbagai tujuan dan penanganan masing-masing jenis pendukung sorben berbeda-beda. Tahapan yang ketiga, penanganan elowen, merupakan faktor yang paling berpengaruh pada sistem kromatografi lapis tipis. Tahapan yang keempat, penanganan chamber. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih, bebas dari kotoran, dan kering, bebas dari adanya air. Tahapan yang kelima, elusi pengembangan kromatografi lapis tipis dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Tahapan yang keenam, aplikasi sampel. Aplikasi sampel pada sorben lempeng KLT dapat dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana dan dapat juga dengan peralatan otomatis. Tahapan yang ketujuh, evaluasi noda. Evaluasi lempeng KLT dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Tahapan perhitungan RF. Nilai RF memastikan spot yang terbentuk memiliki jarak yang sama. Walaupun ukuran jarak plat sampel, nilai RF jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai RF akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan adsorben polar dari plat kromatografi lapis tipis. Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF yang berbeda, nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar selalu lebih kecil dari 1,0. Nilai RF yang baik berkisar antara 0,2 hingga 0,8 RF. Senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Materi yang kelima, fraksinasi kolom. Kromatografi kolom. Prinsip kerja kromatografi kolom didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Adsorben
bertindak sebagai fase diam, dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan, dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Pengertian fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah yang dilalui secara fase gerak untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Fase gerak adalah zat yang bisa digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di campuran sampel. Syarat pemilihan fase gerak. Adsorben yang akan digunakan pada kromatografi kolom harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tidak terlarut dalam elemen yang digunakan, inert, tidak bereaksi dengan sampel, cukup aktif sehingga mampu mengadsorpsi sekaligus memungkinkan perambatan sel. Materi yang keenam, kristalisasi. Kristalisasi dikategorikan sebagai salah satu proses pemisahan yang efisien. Pada umumnya, tujuan dari proses kristalisasi adalah untuk pemisahan dan pemurnian. Adapun sasaran dari proses kristalisasi adalah menghasilkan produk kristal yang mempunyai kualitas seperti yang diinginkan. Tahapan kristalisasi. 4 tahap pada proses kristalisasi meliputi pembentukan kondisi lewat jenuh atau lewat dingin, nukleasi atau pembentukan kristal inti kristal, pertumbuhan kristal, dan rekristalisasi atau pengaturan kembali struktur kristalin sampai mencapai energi terendah. Materi yang ketujuh yaitu rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan salah satu cara pemurnian zat padat di mana zat-zat tersebut dilarutkan dalam suatu pelarut, kemudian dikristalkan kembali. Cara ini bergantung pada kelarutan zat dalam pelarut tertentu. Dikala suhu diperbesar, konsentrasi total impurity, maka konsentrasi impurity yang rendah tetapi dalam larutan sementara, produk yang berkonsentrasi tinggi akan mengendap. Tahapan rekristalisasi. Ada 7 metode dalam rekristalisasi, yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpul dan mencuci kristal, serta mengeringkan produknya atau hasil. Materi yang terakhir, identifikasi senyawa. Tahapan identifikasi senyawa. Yang pertama, pengambilan sampel. Yang kedua, identifikasi tanaman. Yang ketiga, pembuatan simplisia. Yang keempat, pembuatan serbuk simplisia. Yang kelima, ekstraksi. Yang keenam, uji kadar air. Yang ketujuh, uji flavonoid. Yang kedelapan, uji tanin. Dan yang kesembilan, uji alkaloid. Tahapan identifikasi senyawa yang pertama, pengambilan sampel. Sampel diambil dari Desa Kampur Darat, Kabupaten Tulungagung. Bagian yang digunakan adalah rimpang kunyit. Yang kedua, identifikasi tanaman. Identifikasi tanaman dilakukan untuk mengetahui kebenaran identitas tanaman. Sampel tanaman rimpang kunyit diidentifikasi di UPT Materia Medika Batu Malang, Jawa Timur. Yang ketiga, pembuatan simplisia. Pembuatan simplisia dari rimpang kunyit dilakukan dengan mengumpulkan kunyit. Kunyit kemudian dilakukan sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan atau dikering anginkan, dan sortasi kering. Yang keempat, pembuatan serbuk simplisia. Simplisia dari rimpang kunyit dihaluskan dengan cara di blender dan diayak sehingga berbentuk serbuk sebanyak 400 gram. Yang kelima, ekstraksi. Ekstraksi ditimbang sebanyak 40 gram rimpang kunyit, dibungkus menggunakan kertas saring, diikat dengan benang pada kedua ujung dan dimasukkan dalam tabung sohlet. Labu sohlet diisi dengan pelarut etanol 96% sebanyak 400 ml. Alat sohlet dilengkapi dengan pendingin balik dan dilakukan pemanasan pada suhu titik didih pelarut. Dibiarkan terjadi sirkulasi sampai pelarut menjadi jernih atau kurang lebih 8 siklus.
Hasil sohletasi yang didapat kemudian diuapkan menggunakan oven hingga diperoleh ekstrak kental dari rimpang kunyit. Yang keenam, uji kadar air. Botol ditimbang kosong, serbuk rimpang kunyit sebanyak 10 gram ditimbang dan dimasukkan dalam botol timbang. Botol timbang yang berisi serbuk dimasukkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah itu dikeluarkan, diamkan sampai dingin dan ditimbang kembali botol timbang yang berisi serbuk. Yang ketujuh, screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol rimpang kunyit untuk dilakukan pemisahan senyawa secara keseluruhan. Yang kedelapan, uji flavonoid. Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl pekat sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Setelah itu ditambahkan serbuk magnesium atau Mg dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila terdapat buih dengan intensitas yang banyak dan larutan akan mengalami perubahan warna menjadi jingga. Uji tanin. Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan FOCl3 1% sebanyak 2-3 tetes. Sampel positif mengandung tanin bila mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Yang terakhir, uji alkaloid. Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan sedikit larutan HCl2n, dipanaskan dan ditambahkan larutan Mayer. Terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning, dan dengan drag and drop terbentuk endapan berwarna coklat sampai hitam, maka ada kemungkinan terdapat alkaloid. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian adalah metode sohletasi, karena pada senyawa rimpang kunyit lebih efektif diekstraksi menggunakan suhu yang tinggi dengan penyaringan berkesinambungan, menggunakan pelarut yang mudah menguap dan merupakan cara yang sangat efektif dan efisien. Pelarut pada metode ekstraksi digunakan pelarut etanol 96%. Etanol 96% digunakan karena presentasi air sebanyak 4% dan etanol sebanyak 96%. Dapat mengurangi kontaminasi atau pertumbuhan mikroorganisme di dalam ekstrak dan dapat menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, di mana bahan pengotor hanya dalam skala kecil, turut dalam cairan pengekstraksi. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak rimpang kunyit. Kandungan rimpang kunyit terdiri senyawa alkaloid, flavonoid, dan tanin. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak rimpang kunyit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.